Tuhan Allah di sorga, terima kasih Tuhan Allah atas berkat kasih-Mu. Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami. Engkau berikan Tuhan kami pada saat ini kesehatan, nafas kehidupan yang daripada-Mu. Dan kami bisa bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bisa bersama-sama di pengumuman kami, pengumuman Parna Sanggau. Kiranya Tuhan yang terus menopang kami, memberkati dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat keluarga di rumah ini yang sudah menyediakan tempat. Engkau berkati mereka, berkati seluruh anak mereka dimanapun mereka berada. Engkau berikan panjang umur ya Tuhan, agar senantiasa bisa menikmati kasih setia-Mu yang daripada-Mu kepada keluarga kami di rumah ini, dan juga kami semua pengumuman anggota Parna. Tuhan, sebentar lagi kami ingin bersama-sama Tuhan menikmati, membaca, mendengarkan firman daripada-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberikan pengertian dalam hati pikiran kami, hamba-Mu yang menyampaikan urapi Bapa, agar apa yang kami baca, sampaikan itu kami bisa berkenan dan kami mengerti dalam hati pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan perkumpulan kami hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras Madihita Manginan. Oras. Selamat hari Minggu Madihita. Hatan itu harta untuk firman Tuhan kita buat kita hari ini. Kami ambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Korintus 3 ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. Kami akan bacakan buat kita semuanya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Amanginan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan sengaja kami ambil dari sini karena bahwa di dalam kehidupan kita cerminan daripada Tuhan Allah kita. Dan tema pada hari ini kami ambil kita semua mencerminkan kemuliaan daripada Tuhan. Amanginan yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ayat ini adalah menggambarkan tentang pribadi daripada Tuhan Allah, tentang bagaimana kepribadian Dia, dan bagaimana juga kita bisa seperti Tuhan Allah kita. Kita bersyukur buat anugerah dari Tuhan yang diberikan kesempatan buat kita terlebih-lebih kepada pengumuman kita Parna, bahwa kita masih diberikan hari yang baru pada hari ini dari Tuhan kita, bahwa di sini dituliskan dari Paulus buat jemaat yang ada di Korintus Samanginang, bahwa kamu adalah surat pujian dari yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi di dalam, kalau kita baca dari awal, dari ayat 1 sampai ayatnya ke-18, bagaimana Tuhan membuka selubung atau membuka gambaran yang selalu terbeban, yang tidak bisa kita mengerti di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di sini karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan, yaitu Paulus, kepada jemaatnya yang di Korintus, dan kita semua di hubungan kita Parna. Dan bukan dengan tinta, kalau tinta dituliskan mungkin amanginan bisa hilang, bisa lupa. Tetapi dengan Tuhan Allah memberikan, yaitu dengan Roh daripada Allah yang hidup, dan Dia bukan menempel di daging, tetapi Dia hidup di dalam roh hati kita masing-masing.
Itulah Manginang yang akan kita luangkan, renungkan, dan bisa kita pelajari, dan yang harus kita imani di dalam kehidupan kita. Salah satu yang harus kita imani di dalam ayat ini, bagaimana kita menjadi cerminan di dalam kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Manginang, kita memberikan diri kita untuk diperpengaruhi. Banyak sekali belum bisa dibaharui karena apa? Dia masih membawa yang tadi tulisan yang tertulis yang bisa terhilang, bisa terhapus karena dengan menjadi manusia-manusia yang lama. Tetapi Manginang, kita di sini bagaimana menjadi roh daripada Tuhan kita ada di hati kita masing-masing, Manginang. Bahwa dari kita tidak lepas memang Manginang pelanggaran, maka kita juga sadar bagaimana kita perlu dibarui menjadi lebih baik lagi. Dan kita juga akan lebih takut akan Tuhan. Dan Manginang, kita menjadi rendah hati, dan kita selalu datang kepada Tuhan kita, memberikan, dan kita terus dibarui, Manginang. Dan juga kita diingatkan bagaimana menjadi pengikut Tuhan untuk melakukan. Berarti kita yang pertama kita harus membaca juga firman Tuhan, kita juga semakin berdoa, beribadah, melakukan kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Dan perlu proses panjang untuk dibaharui di dalam hidup kita, Manginang. Ketika kita bergaul di hari-hari kita, bagaimana kita dekat dengan Tuhan, maka memiliki hubungan dengan Tuhan, bahwa kita harus dibaharui, bahwa memiliki kepekaan dan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan harus kita tinggalkan, tetapi kita melakukan apa yang dikehendaki daripada Tuhan kita. Karena Manginang, dia tahu bahwa dirinya adalah surat Kristus, maka perlu membarui diri kita menjadi lebih baik lagi kepada Tuhan. Dan keseharian kita, hari-hari kita, Manginang, kita harus menyerahkan dulu hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, Manginang, apa yang harus kita renungkan dan kita pelajari melalui firman Tuhan ini dari 2 Korintus 3 ayat 18 ini, dikatakan bahwa kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang ada pada roh. Kita juga menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita, di dalam usaha pekerjaan kita, yang sudah menyadari apa itu perlu dibaharui. Dan kita yang segambar dengan Allah, tentu kita Manginang, kalau dikatakan segambar dengan Allah, berarti pribadi Dia yang harus kita tiru di dalam kehidupan kita, agar kita tidak lari dari roh Tuhan, dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang perlu kita nyatakan yaitu bahwa yang harus kita seturut dengan gambar Tuhan dan roh yang daripada Tuhan, yang semakin besar, yang ketika orang melihat tata keselamatan kita, tutur kata kita, hari-hari kita Manginang, melihat kemuliaan daripada Tuhan di dalam hati kita. Manginang yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada satu cerita yang memberikan satu kesaksian besar. Saya ada berikan cerita kepada kita yang singkat, tidak perlu panjang-panjang, bahwa ada seorang penghantar budak-budak, yaitu Deko, bahwa dia adalah seorang dulu anak yang ateis. Anak ini berumur 19 tahun, dia lari dari angkatan darat, dia melarikan diri karena tidak cocok, dan dia ikut menjadi
penghantar atau ikut berlautan melalui lautan-lautan Atlanta. Dan dulunya dia adalah ateis yang tidak mengenal agama, dan dia adalah orang yang selalu memberikan kata-kata kotor kepada saudaranya, sering memberikan ucapan-ucapan yang kotor di dalam kehidupannya kepada sahabat-sahabatnya, dan juga bahkan dia juga memberikan kepada teman-teman yang negro bahwa dia sering sampai memerkosa mereka. Jadi banyak korban-korban yang dibuatnya, dan dia jauh dari Tuhan. Tetapi Abang Inang, si John Newton ini, adalah namanya John Newton ini, dia disadarkan dengan beberapa kali cobaan-cobaan, yaitu ketika mereka menjalani di perairan Atlanta yang berapa kali mau tenggelam, tidak ada harapan, tetapi dia mengatakan doanya dan dia selamatkan semua awak kapal dan juga yang dibawanya semua selamat. Berkali-kali terjadi seperti itu, berkali-kali terjadi keselamatan bagi dia. Dan yang anehnya, John Newton ini Abang Inang selalu melanggar. Ketika udah berbuat baik, dia langgar lagi, berubah lagi, lupa lagi dengan. Tetapi ada satu waktu bahwa dia harus berubah karena dia takut ketika kejadian yang paling memilukan, hampir tenggelam satu kapal yang mengantar, yaitu semua budak-budak negro ini ke suatu negara di Amerika. Disitulah bertobatannya terjadi, sampai dituliskan di situ tahun 1748 bahwa dia diselamatkan. Dan saat itu juga dia berjanji dan dia berdoa kepada Tuhan, dan dia mempelajari firman Tuhan. Dan yang awalnya dia adalah penghujat, ateis, orang yang kasar, dan dia dipakai oleh Tuhan, dan dia berubah dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Dan dia juga salah satu duta untuk menghilangkan yang namanya budak-budak dari negara lain ke negara. Kita berubah lagi, besok lusa lagi berubah lagi, kembali lagi. Itulah yang seorang yang namanya Alexander Kluge ini, ada satu pendamping Abang Inang. Apabila kita menemukan mungkin yang pendamping yang memberikan kata-kata yang baik, firman Tuhan kepada kita, terimalah Abang Inang. Mungkin itu juga salah satu yang mendorong kita untuk terus percaya kepada Tuhan kita Abang Inang. Abang Inang, itulah yang harus kita cerminkan dalam kehidupan kita, agar pribadi Tuhan bisa ada di dalam hati kita. Tentu harus kita juga mengikuti hukum-hukum Taurat Tuhan. Memang Abang Inang, kalau kita ikuti hukum Taurat Tuhan, mungkin Abang Inang di sini belum bisa menjalaninya, hampir dari sebagian. Tetapi karena melalui perjanjian baru yang diberikan kepada kita, kita diberikan kasih karunia. Mungkin Abang Inang bisa juga membaca buah roh dari Galatia 5 ayat 22. Bagaimana kita menjadi buah-buah roh di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Kita bisa bersuka cita untuk mendapatkannya, dan kita bisa mendapatkan kesejahteraan dan mendapatkan kelembutan daripada Tuhan kita. Itulah firman Tuhan buat kita Abang Inang. Bagaimana kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dan kemuliaannya yang semakin besar di dalam kehidupan kita. Semoga firman ini menjadi berkat dalam hati pikiran kita, dan juga memberkati seluruh keluarga dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajari kami Tuhan untuk menjadi cerminan daripada Engkau ya Bapa. Dan juga Tuhan, roh-Roh-Mu yang melekat di hati kami, agar kami bisa selalu menaati seluruh Tuhan firman daripada Bapa.
Banyak tantangan dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami mau berubah, kami bisa kembali berbuat dosa. Oleh karena Tuhan, Engkau yang hadir membimbing kehidupan kami, Roh Kudus-Mu yang turut melekat di hati kami, agar kami mencerminkan Engkau di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa buat punguan kami, Parna, Kota Sanggau ini Tuhan. Kau berkati kami seluruhnya anggota punguan, agar apa Tuhan yang kami permasalahkan di dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan yang menjadi jalan keluar dalam kehidupan kami. Berkati juga keluarga kami, Puan Parna Tuhan. Mungkin pada saat ini ada yang sakit, lemah badan, atau apapun pergumulan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih di Puan kami Parna, Engkaulah yang hadir, memberikan solusi, memberikan jalan keluar ya Bapak. Tuhan Allah di surga, kami berdoa buat tuan rumah. Di rumah ini udah kami ya Tuhan. Kami berdoa mereka juga Tuhan memohon kiranya Engkau memberkati anak mereka Tuhan di dalam perjalanan mereka. Juga anak mereka menantu yang pada saat ini menunggu kelahiran. Ya Tuhan, Engkau memberkati persiapan. Engkau berkati juga ibu yang saat ini juga dalam proses yaitu mengambil spesialis. Kiranya Engkau yang memberkati semuanya Bapak. Begitu juga Tuhan, udah kami dalam rumah ini Tuhan, Engkau berikan kesehatan, berkat-Mu, dan juga panjang umur dan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni kami akan dosa-dosa kami, agar kami selalu layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin.